Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peserta persidangan Majelis Daerah Malang 1 yang ke-54 tahun 2020, kita telah melaksanakan persidangan MD. Dan hari ini kita akan mengakhirinya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang telah memungkinkan kita untuk menjalaninya. Ini adalah persidangan MD yang cukup panjang. Kalau kita bisa menghitung, ya kurang lebih 10 hari lah kita bersidang dari masa pembukaan sampai penutupan hari ini. Biarkan apa yang boleh kita lakukan, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memulai ibadah penutupan sidang MD ke-54 Majelis Daerah Malang 1. Kita mengambil saat hening. Biarlah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan ibadah penutupan sidang MD ke-54 Majelis Daerah Malang 1 tahun 2020. Kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal. Amin. Kita awali dengan kita angkat satu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 34 bait 1 dan bait yang kedua. Ulukno pamuji. Ulukno pamuji kaditro sing ati hetita mring Gusti Allah kang setya lan nyolongira wit sira rino berberkah saoso panuwun kanthi Mazmur Kidung hesira ing pracaya ing Allah sumber berkah wit sira sisung paharja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara peserta persidangan yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama baca firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh karena itu, mari sejenak kita kembali menghampiri tatanya, kita berdoa mohon supaya Allah sendiri yang akan berkarya di dalam kita akan membaca dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Pimpinlah kami ketika kami akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi firman-Mu, dan biarkanlah hati kami menjadi hati yang sungguh-sungguh mampu untuk menerima sabda-Mu sebagai sabda yang menghidupkan. Firman yang Engkau tabur biarkanlah akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kalau kami ada dalam keterbatasan, Engkau, ya Allah, yang akan menopang kami. Dalam kuasa Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Khususnya untuk kehidupan pelayanan kami di lingkup Majelis Daerah Malang 1. Supaya akan menjadi semakin nyata bahwa kebaikan-Mu itu merembesi semua dimensi kehidupan kami di lingkup Majelis Daerah Malang 1. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami hanya berserah kepada Engkau, Engkau yang akan bersabda atas kami, yang mendengarkannya dalam Tuhan Yesus. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peserta persidangan yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini, saya hendak membaca satu bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama. Roma pasal 12 ayat 1. Dikatakan begini untuk kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peserta persidangan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hampir di setiap perusahaan atau organisasi atau lembaga pelayanan, saudara-saudara, kita pasti diperkenalkan dan dipertemukan dengan apa yang disebut dengan visi, misi, dan nilai. Itu wajib. Itu adalah sebuah keharusan. Itu harus ada. Bayangkanlah begini, saudara-saudara. Apa yang akan terjadi? Seandainya ada organisasi atau ada perusahaan atau ada satu lembaga itu dibentuk dan dibangun tanpa visi, tanpa misi, dan tanpa nilai. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Saya memahami saudara-saudara, tetap ada dua kemungkinan. Yang pertama, saudara-saudara, atau kemungkinan yang pertama, organisasi atau perusahaan atau lembaga itu tidak akan kemana-mana, atau tidak akan bisa melakukan apa-apa jika tidak memiliki visi, misi, dan nilai. Jadi seperti orang-orang yang bertemu di sebuah warung, kemudian ngobrol, ngalor ngidul, gayeng begitu. Tapi kemudian menjadi sepi karena masing-masing kembali ke tempatnya masing-masing atau ke rumahnya masing-masing. Ramai hanya di awal, gayeng hanya di awal. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, saudara-saudara, bahwa organisasi atau perusahaan atau lembaga itu akan menjadi liar. Jadi seperti apa yang saya ungkapkan di depan. Seperti orang-orang yang sedang jagongan atau ngobrol di sebuah warung dengan asik, kemudian terjadi perkelahian di sana. Di antara mereka yang ngobrol itu. Dan kemudian menjadi liar karena perkelahian itu. Itu kemungkinan kedua. Dan itu pasti ada. Jika sebuah lembaga, organisasi, perusahaan tidak memiliki visi, misi, dan nilai. Demikian juga dengan persekutuan, saudara-saudara. Demikian pula halnya dengan gereja. Persekutuan yang solid dan berkomitmen tinggi adalah persekutuan yang memiliki dan menghidupi visinya, menghidupi misinya, dan menghidupi nilai persekutuannya. Penulis Amsal, saudara-saudara, pernah mengungkapkan begini di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-18.
Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Jadi saudara-saudara, visi persekutuan itu akan membantu kita untuk mengenali dari mana kita berangkat dan mau kemana. Visi itu akan menolong kita untuk menetapkan langkah kita ini bertolak dari mana dan mau kemana. Itu adalah visi. Dari titik A ke titik B, atau dari titik B ke titik C, atau dari titik 0 ke titik 10 misalnya saja. Visi yang akan mengarahkan kita untuk itu. Dan di sini saudara-saudara, ukuran jarak itu menjadi sangat penting. Hingga kita bisa menyiapkan misi. Persekutuan itu dengan perencanaan, dengan pengorganisasian, dengan pelaksanaan dan evaluasi. Nah, setelah visi dan misi itu terumuskan saudara-saudara dengan baik, kita diajak untuk menyepakati. Menyepakati apa? Menyepakati nilai persekutuan yang kita hidupi bersama dalam kehidupan persekutuan kita. Dan Rasul Paulus, saudara-saudara, merumuskan nilai persekutuan itu dengan sangat baik. Seperti apa yang diungkapkan dalam bacaan kita. Mari kita perhatikan kembali, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya menghayati bahwa inilah sungguhnya nilai persekutuan yang diungkapkan, dilontarkan oleh Rasul Paulus. Nilai persekutuan yaitu hidup, kudus, dan berkenan. Saudara-saudara, mari kita sejenak menengok apa yang disebut dengan nilai persekutuan, nilai hidup. Sebenarnya saudara-saudara, nilai hidup itu akan membawa persekutuan kita pada relasi dan intimasi yang hidup. Persekutuan yang dalam kedekatan hubungan satu dengan yang lain itu saling menghidupkan. Persekutuan yang menempatkan hidup berkualitas itu lebih berharga dibandingkan dengan apapun yang ada di dalam kehidupan pribadi itu. Contoh paling gampang, saudara-saudara, persekutuan dalam kehidupan para rasul atau persekutuan murid-murid Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang sesungguhnya menjunjung hidup itu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan mereka. Sehingga mati pun, saudara-saudara, sekali lagi, sehingga mati pun itu dipahami sebagai cara untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan. Mereka menjunjung nilai hidup itu dalam persekutuan mereka. Bayangkanlah kehidupan mereka pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip begitu minoritas. Mereka mendapatkan tekanan dari mayoritas, dari orang-orang di sekitar mereka, maupun mereka mendapatkan tekanan dari pemerintah, bahkan mereka mendapatkan penganiayaan dan penderitaan dari situasi kehidupan yang mereka hadapi. Tanpa persekutuan yang saling menghidupkan, saudara-saudara, pasti mereka akan hancur. Tanpa persekutuan yang memiliki nilai hidup, saudara-saudara, mereka pasti akan porak-poranda. Oleh karena itu, saya menghayati saudara-saudara, dalam kehidupan saya sebagai pribadi, bahwa kematian mereka, segala kematian mereka, apapun cara mereka mati, kematian mereka itu menghidupkan persekutuan kita. Itu yang perlu kita tahu. Kematian mereka itu menghidupkan persekutuan kita. Gereja tidak pernah mati, sekalipun mereka mati dengan berbagai macam cara. Inilah saudara-saudara, nilai persekutuan yang pertama, nilai hidup.
Yang kedua, saudara-saudara, nilai persekutuan yang kedua adalah nilai kudus. Ini membawa persekutuan kita untuk hidup kudus di hadapan Allah. Membawa kita untuk ingat bahwa kita ini harus hidup berbeda dengan dunia ini. Hidup berbeda dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada di sekitar kita. Hidup kudus berarti hidup mempraktekkan hidup Kristus. Contoh yang paling gampang, saudara-saudara, adalah kehidupan jemaat awal. Kalau kita memperhatikan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai ayat yang ke-47, di sana kita tahu dan merasakan inilah kekudusan hidup persekutuan itu, atau nilai kekudusan yang menghidupi persekutuan itu. Di tengah-tengah masyarakat yang egois, memikirkan diri sendiri, dikatakan kepada kita semua dalam Kisah Para Rasul itu, bahwa selalu saja di antara mereka, di antara orang-orang yang percaya Yesus itu menjual apa yang menjadi milik mereka, tanah mereka untuk keperluan mereka. Mereka mau berbagi di tengah-tengah kekurangan dan penderitaan. Itu berarti mereka hidup berbeda dengan kehidupan di dunia di sekitar mereka. Yang ketiga, saudara-saudara, nilai berkenan. Persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita diajar untuk membawa persekutuan kita pada tutur dan laku yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak dan perkenanan Tuhan. Dalam relasi dan komunikasi dengan anggota persekutuan, kita memperhatikan dan berpraktekkan kehidupan di mana kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita memperhatikan kehidupan kita, saudara-saudara, dan kemudian kita mencoba menyatakan dalam setiap laku kita bahwa kita tidak memperhatikan diri kita sendiri, tapi memperhatikan dunia kita. Itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya nilai persekutuan kita bukan juga hidup untuk diri kita sebagai persekutuan saja, tapi hidup untuk dunia di mana kita sebagai persekutuan itu hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sepanjang persidangan yang ke-54 Majelis Daerah Malang 1 ini, mulai tanggal 16 sampai 24 Oktober 2020 sampai hari ini, kita boleh menghayati ini durasi waktu yang cukup panjang untuk sebuah persidangan. Dan selama persidangan berlangsung, telah terjadi banyak percakapan dan perdebatan. Dan saya menghayati semua boleh terjadi untuk menegaskan akan nilai persekutuan kita yang harus kita hidupi dalam persekutuan kita di lingkup MD Malang 1. Oleh karena itu, biarkanlah apa yang sudah kita putuskan bersama-sama dalam persidangan kita ini memiliki nilai yang menghidupkan. Keputusan persidangan kita memiliki nilai yang mengkuduskan persekutuan kita, memiliki nilai yang berkenan di hadapan Allah. Dan itulah satu-satunya cara bagi kita supaya kita bisa mewujudkan visi dan misi besar GKJW, yaitu mandiri dan menjadi berkat. Kita tidak akan mungkin menjadi berkat dan kita tidak akan mungkin mandiri jika kita tidak menghidupi persekutuan kita itu dengan nilai hidup kudus dan berkenan. Biarkanlah saudara-saudara, pada hari ini kita boleh mengakhiri persidangan kita. Tetapi nilai persekutuan hidup kudus dan berkenan, itu biarkanlah akan terus mewarnai langkah kita. Sehingga pada akhirnya kita boleh mewujudkan apa yang menjadi misi dan visi besar gereja kita, mandiri dan menjadi berkat. Tuhan menolong kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Mari kita menyambut firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama dengan kita angkat satu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 205. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, Sabdeng Allah Makarti.
Mari kembali kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita mengakhiri ibadat kita saat ini dalam doa. Bapa yang di surga, kembali pada saat ini kami menghampiri tatamu, mengucapkan syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kami melakukan persidangan di MD Malang 1. Semuanya boleh terselenggara dengan baik. Semuanya boleh berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki, dan sekiranya semuanya berkenan juga di hadapan Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah memberikan kekuatan kepada seluruh panitia yang membantu peserta persidangan untuk bisa melaksanakan persidangan ini dengan baik. Biarkanlah Engkau yang berkati seluruh panitia pelaksana, supaya di dalam kehidupan mereka, panitia tetap boleh menghayati inilah tugas pelayanan yang Engkau berikan, dan mereka menjunjung tinggi nilai pelayanan begitu rupa di dalam kehidupannya, sehingga apa yang dilakukannya juga tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kami juga berdoa untuk kehidupan para peserta persidangan yang sudah meluangkan waktu, memberikan waktunya dan dirinya untuk mengikuti seluruh proses persidangan. Engkau berkati kami masing-masing. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk terus percaya bahwa melalui persidangan yang kami lakukan ini, kami belajar untuk memberi kontribusi positif untuk kehidupan pelayanan di MD Malang 1 ini. Demikian juga kami berdoa Engkau yang akan pensaudara kami yang telah Engkau percaya untuk melayani kami melalui pelayan harian Majelis Daerah Malang 1. Berkatilah mereka semua, berkatilah saudara kami semua, mampukan mereka semua, berikan hikmat kepada mereka semua, supaya saudara kami di dalam hikmat yang berasal dari Engkau akan tetap boleh melayani Engkau dengan segala sukacita dan gembiraan. Kami sadar Bapa, ada banyak pergumulan yang terjadi, yang harus mereka hadapi. Tapi kami percaya pula bahwa Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan hidup mereka. Berdoa pula pada saat ini untuk seluruh keputusan yang boleh kami ambil melalui persidangan ini. Biarkan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang telah memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya melalui setiap keputusan yang kami ambil melalui sebuah proses percakapan dan dialog ini akan sungguh-sungguh bermakna bagi kami, sehingga kami boleh mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia melalui keputusan-keputusan yang boleh kami ambil. Berdoa pula untuk jemaat Kedung Kandang yang menjadi tuan rumah pelaksanaan persidangan ini. Tuhan berkati jemaat Kedung Kandang dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Kami percaya jemaat-Mu ini akan boleh bertumbuh dan menjadi berkat bagi lingkungan, bagi dunia di mana Engkau menempatkan. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada di jemaat Kedung Kandang ini. Berkatilah dari pendeta, penatua diaken dan pada pembantu di dalamnya, semuanya boleh melayani dengan baik, semuanya boleh melayani dengan segala kesulitan kegembiraan, dan semuanya boleh menerima anugerah Tuhan dalam pelayanan itu. Berdoa pula pada saat ini untuk kehidupan pelayanan kami selanjutnya di lingkup MD Malang 1. Berkatilah kami semua dan mampukan kami untuk dengan segala kerendahan hatinya bersandar kepada Tuhan. Dan kalau toh kami pada saat ini boleh mengakhiri persidangan ini, kami tetap percaya bahwa Engkau yang juga akan mengarahkan hidup kami atas pelayanan yang Kau sediakan bagi kami di jemaat kami masing-masing. Selanjutnya ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami dan kehidupan di lingkup MD Malang 1 dengan seluruh berbagai macam dinamika dan pelayanannya hanya di dalam naungan tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengungkapkan doa ini dengan penuh percaya bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat yang akan menopang kami dalam Kristus Yesus. Amin. Kita angkat satu pujian mengakhiri pada saat ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Mari kita mohon berkat Tuhan. Damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus beserta dengan kita semua saat ini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara peserta persidangan, ibadah penutupan sidang MD Malang 1 ke-54 tahun 2020 boleh kita akhiri, biarkan menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih.